Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amarudin Mawan dari Universitas Terbuka Pasir Putih, Lampung Timur, dengan nomor induk mahasiswa saya 85950727 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Erlita Yuwani SPD. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan praktik kutipa, yakni mengobservasi ciri-ciri pada hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah saya. Saya akan melakukan observasi yaitu menggunakan alat dan bahannya yaitu pena dan buku. Mari ikuti saya untuk mengamati makhluk hidup. Yang pertama yang saya akan amati yaitu makhluk hidup hewan. Makhluk hidup yang akan kita observasi yang pertama yaitu kambing. Kambing adalah mamalia berkaki 4 termasuk dalam keluarga Bovidae dan berkerabat dengan domba. Ciri-ciri kambing yaitu meliputi yang pertama yaitu mempunyai 4 kaki dan warna bulunya itu bermacam-macam. Dan memiliki tanduk. Hewan kambing ini yaitu adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Cara mencari makannya, ya kalau di alam liar itu mencari seperti dari ranting-ranting dia makan atau rumputan liar yang ada di lingkungan alam. Di kandang sendiri yaitu cara mencari makannya ya dicarikan makan oleh pemiliknya. Ini adalah hewan ternak yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Selanjutnya yang akan kita observasi di makhluk hidup yang kedua yaitu hewan berupa ayam. Ayam adalah hewan omnivora, dia memakan segalanya. Umumnya ayam itu biasanya diternak yang diambil dagingnya atau berupa telurnya. Cara mencari makan ayam tersebut yaitu adalah dengan menggaruk-garuk tanah menggunakan kaki dan mematuk dengan paruhnya untuk mencari biji-bijian, serangga, cacing, atau hewan kecil lainnya. Selain mencari makan secara alami, ayam juga mengonsumsi pakan tambahan yang diberikan oleh peternak tersebut seperti yaitu udang, jagung, dan sisa-sisa makanan. Ini adalah hewan ternak saya ternak di sekitar rumah saya. Selanjutnya hewan yang akan saya teliti yaitu hewan berupa burung. Burung itu bisa menjadi pemakan segalanya yaitu omnivora, pemakan daging yakni karnivora, dan pemakan tumbuhan yaitu herbivora. Yang saya telitikan ini yaitu burung perkutut. Burung perkutut yaitu hewan yang pemakan tumbuhan berupa biji-bijian. Perkutut itu bisa terbang dengan menggunakan kedua sayapnya dan bernapas menggunakan paru-paru. Cara berkembang biaknya dia dengan bertelur. Hewan tersebut
yaitu peka terhadap rangsang apabila burung terbang saat mendengar suara-suara keras. Kali ini kita akan mendeskripsikan yaitu makhluk hidup berupa hewan, yakni sapi. Sapi yaitu memiliki tubuh yang besar, memiliki kaki 4 yang sangat kokoh, memiliki tanduk. Mereka adalah hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan yang termasuk rumensia atau memamah biak, memakan rumput dan tumbuhan lainnya. Memiliki ciri-ciri warna, yaitu ada yang coklat, ada yang putih, dan ada yang hitam, dan banyak lagi. Makhluk hidup selanjutnya yang akan kita teliti yaitu pada hewan kucing. Kucing adalah hewan mamalia karnivora dari keluarga Felidae yang hidup di darat. Mereka adalah hewan peliharaan populer yang telah hidup bersama manusia selama ribuan tahun dan memiliki berbagai karakteristik unik seperti bulunya yang lembut, cakar tajam, dan kemampuan pendengaran yang baik. Ciri fisik dari kucing ini adalah memiliki bulu yang bervariasi warna dan teksturnya, meskipun ada juga spesies yang tidak berbulu. Memiliki cakar dan gigi yang tajam untuk menangkap mangsanya dan gigi taring yang kuat. Memiliki kumis berfungsi untuk alat navigasi yang sangat sensitif untuk membantu kucing memahami lingkungan sekitar. Memiliki telinga berbentuk segitiga yang dapat berputar hingga 180 derajat untuk menangkap mangsa. Memiliki tulang punggung belakang yang sangat lentur dan fleksibel. Kemungkinan mereka melakukan gerakan seperti melompat dan memanjat dengan mudah. Selanjutnya kita akan mengobservasi ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Saya ambil contoh yaitu pada tumbuhan pepaya. Batang tunggal yang tegak dan lunak. Ciri makhluk hidup pertama yaitu tumbuh dan berkembang. Pepaya tumbuh dari biji kecil menjadi pohon besar dengan tinggi bisa mencapai 3-10 meter. Pepaya bernapas menggunakan stomata daun untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Pepaya bereproduksi secara generatif melalui bunga akan menjadi buah berisi biji. Pepaya juga peka terhadap rangsang, misalnya daunnya akan layu jika kekurangan air atau terserang hama. Pepaya juga melakukan fotosintesisnya menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanannya sendiri. Akan mengobservasi tumbuhan yang kedua, ciri-ciri tumbuhan yang kedua, yaitu saya ambil dari tanaman alpukat. Nama lain dari tanaman alpukat sendiri yaitu Persia americana. Alpukat termasuk pohon besar dengan daun lebat dan akar yang kuat. Ciri pertama pada tanaman alpukat yaitu alpukat tumbuh dari biji sehingga menjadi pohon tinggi dan berbuah. Pohon alpukat bernapas melalui stomata pada daun dan lentisel di batang. Alpukat juga berkembang biak dengan biji dari buahnya atau dengan cara vegetatif seperti cangkok. Seperti contoh yang ada di sekitar rumah saya, ini adalah alpukat siger yang dicangkok.
Tanaman alpukat ini juga peka terhadap rangsang, misalnya daun menggulung saat kering atau suhu terlalu panas. Alpukat juga melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi dan oksigennya. Tanaman buah naga. Tanaman buah naga memiliki batang hijau berdaging tebal dan menyimpan air. Ciri pertama, pada tanaman ini tumbuh menjalar dan dapat dipanjangkan dengan bantuan tiang penompang. Buah naga. Pohon buah naga bernapas melalui stop mata pada batang, karena buah naga memiliki daun sejati. Untuk buah naga bereproduksi melalui bunga besar dan mekar pada malam hari dan menghasilkan buah berbiji. Buah naga ini peka terhadap rangsangan cahaya. Naga itu membutuhkan rangsangan cahaya yang begitu banyak untuk dapat membuahkannya. Tadi adalah observasi pada ciri-ciri tumbuhan buah naga. Oke, kita lanjut observasi selanjutnya, yakni saya akan mengobservasi pada tanaman cabai. Tanaman cabai berukuran kecil, batangnya bercabang dan daunnya hijau lebat. Ciri pertama pada tumbuhan cabai yaitu dari biji menjadi tanaman semak yang menghasilkan buah. Tanaman cabai bernapas menggunakan stop mata pada daun untuk pertukaran gas ketiga. Tanaman cabai ini bereproduksi secara generatif melalui bunga yang kemudian menjadi buah cabai berbiji. Tanaman cabai peka terhadap rangsang, misalnya daun layu jika kekurangan air, dan batang tumbuh condong ke arah cahaya matahari. Cabai juga berfotosintesis untuk membuat makanan dari cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Seperti contoh yang ada di depan sini, ini adalah contoh tanaman cabai yang daunnya layu karena kekurangan air. Karena teman-teman, terakhir kali ini observasi ciri-ciri tumbuhan yang terakhir saya ambil contoh, yaitu tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya atau nama lainnya yaitu aloe vera. Lidah buaya merupakan tanaman sukulen dengan daun tebal, berdaging, dan memiliki gel di dalamnya. Ciri pertama pada tumbuhan lidah buaya, dari tunas kecil di sekitar induk, lalu berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman lidah buaya bernapas melalui stop mata di permukaan daunnya. Lidah buaya ini berproduksi dengan dua cara, yaitu melalui tunas anakan atau biji. Lidah buaya peka terhadap rangsangan lingkungan, misalnya menutup sedikit saat kekeringan untuk mengurangi penguapan. Lidah buaya melakukan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa sebagai sumber energinya. Selain itu, lidah buaya juga dapat menyimpan air di dalam daunnya untuk bertahan di cuaca panas. Nah teman-teman, demikianlah tadi adalah paparan ciri-ciri makhluk hidup
pada hewan dan tumbuhan. Demikian video praktikum tentang ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan saya. Jadi ciri-ciri hewan yang ada di sekitar rumah saya yaitu memiliki ciri-ciri yang pertama itu bernapas, kedua berkembang biak, tiga bereproduksi, empat bergerak, dan melakukan fotosintesis dan perekat terhadap rangsang. Demikianlah video praktikum yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila dari awal pembuatan video sampai akhir pembuatan video terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.